Halo semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini pikiran Xiaoyan terfokus pada 8 lampu kecil yang tergantung di dalam cahaya hijau giok. Beberapa zat cair atau bubuk terlihat samar-samar di dalam gugus cahaya. Setelah 9 hari Xiaoyan menggabungkan semua kekuatan obat murni, 8 kelompok cairan obat murni ini mengandung kekuatan obat dari hampir 20 bahan obat yang dikumpulkan bersama. Ucap Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia bertukar pandang dengan Grand Master Huan di sisi berlawanan. Keduanya segera menutup mata mereka saat kekuatan spiritual yang agung melonjak dan memasuki kuali obat. Ekspresi serius di wajah Tang Zhen menjadi lebih jelas saat dia merasakan tindakan keduanya. Keberhasilan atau kegagalan perbaikan pil ini akan tergantung pada kinerja Xiaoyan dan Grand Master Huan selanjutnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan dibebankan ke dalam lingkaran lampu hijau giok secara bergolak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan 2 tetesan cairan berwarna-warni segera turun sebelum mulai bergabung perlahan. Pada saat ini riak terbentuk di permukaan setelah kontak dari 2 tetesan cairan obat ini. Ini adalah jenis perlawanan yang diciptakan sebelum kedua jenis kekuatan obat ini digabungkan. Xiaoyan perlu menggunakannya untuk menemukan titik equilibrium di antara keduanya. Hanya dengan begitu, dia bisa menggabungkan mereka dengan sempurna. Penggabungan semacam ini membutuhkan ketepatan ekstrim dari kekuatan spiritual seseorang. Jika terjadi kesalahpahaman di sepanjang jalan, hal itu akan menyebabkan kegagalan dalam penggabungan. Pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan berubah menjadi garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di setiap inci dari 2 tetesan cairan obat. Setiap perubahan kecil di dalamnya akan segera diperhatikan oleh Xiaoyan. Langkah pertama penggabungan sangat merepotkan. Namun beruntung Xiaoyan sangat berpengalaman. Selain itu, dia memiliki sejumlah besar kekuatan spiritual. Kedua jenis cairan obat ini berada di jalan buntu selama sekitar 1 jam sementara kekuatan spiritualnya mempertahankan tekanan yang stabil. Hanya setelah jangka waktu tersebut penggabungan benar-benar dimulai. Meskipun ini sangat lambat, itu hanya masalah waktu sebelum selesai. Waktu dengan cepat mengalir selama perbaikan yang senyap. Sekitar 3 jam kemudian, 2 tetesan cairan warna-warni akhirnya bergabung menjadi satu. Mereka berubah menjadi cairan kental berwarna cerah yang dengan lembut tertanam di dalam lingkaran cahaya hijau giok. Xiaoyan menghela napas lega saat melihat bahwa penggabungan telah berhasil. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan zat seperti bubuk berwarna hitam terbang ke bawah. Itu perlahan-lahan jatuh ke dalam cairan kental berwarna cerah. Penggabungan esensi bahan obat adalah langkah yang sangat memakan waktu. Seseorang tidak boleh merasakan sedikitpun kecemasan selama periode waktu ini. Sedikit kesalahan akan mengakibatkan kegagalan penggabungan. Apalagi, itu akan menyebabkan ramuan obat yang berharga berubah menjadi sampah. Namun beruntung semuanya berjalan dengan sangat lancar di sisi Xiaoyan. Dan dia sangat berhati-hati. Karena kegagalan atau keberhasilan penyempurnaan pil ini akan menentukan apakah dia bisa mendapatkan Skyfire 3 perubahan misterius. Mengikuti aliran waktu, 8 lampu kecil di dalam lingkaran lampu hijau giok perlahan bergabung di bawah kendali Xiaoyan. Tang Zhen memfokuskan matanya pada kuali obat di atas panggung batu. Setiap tindakan di dalamnya dengan cepat ditangkap dalam pikirannya. Yan Xiao ini memang luar biasa. Tidak hanya dia bisa mempertahankan kecepatan penggabungannya, tetapi dia juga bisa menggabungkannya tanpa kesalahan sedikit pun.
Selain itu, kekuatan spiritualnya juga sangat luas dan perkasa. Ini berkali-kali lebih kuat dari Grandmaster Huan yang juga merupakan alkemis tingkat 7. Dengan kemampuan Tang Zhen, dia secara alami akan mengatakan bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual Grandmaster Huan. Pada saat ini mata Tang Zhen sekali lagi beralih ke Grandmaster Huan sementara pikiran ini melintas di dalam benaknya. Yang akhirnya dia lihat hanyalah wajahnya yang agak pucat. Hatinya segera tenggelam. Tampaknya menggabungkan kekuatan obat dalam 9 naga api petir ini telah membuatnya lelah. Meskipun Tang Zhen khawatir, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia tidak bisa menggantikannya di tengah jalan. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Grandmaster Huan dapat bertahan sampai akhir. Karena beberapa perubahan di atas panggung batu, orang-orang yang hadir semuanya dengan jelas menyadari bahwa Tang Zhen telah menyelesaikan perannya. Sekarang terserah Yanxio dan Grandmaster Huan. Jika mereka berhasil menggabungkan bagian kekuatan obat masing-masing, penyempurnaan pil kali ini kemungkinan akan berhasil. Namun jika terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka, kemungkinan perbaikan pil ini akan berakhir dengan kegagalan. Aku ingin tahu apakah Yanxio itu mampu bertahan sampai akhir. 9 hari sepertinya telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritualnya. Seorang Grandmaster Alkemis membelai janggutnya saat dia perlahan bertanya-tanya dengan keras. Mereka sudah bertahan sampai tahap ini. Akan sangat disayangkan jika ada kesalahan. Grandmaster Alkemis lain membuka mulutnya dan menjawab. Orang-orang di sekitarnya mengangguk dengan pikiran yang sama. Yanxio tidak menggunakan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya Huan Feng kekuatan spiritualnya juga mulai melemah. Seorang lelaki tua berdiri tepat di depan tiba-tiba menghela nafas sambil menambahkan pikirannya. Lingkungan segera menjadi sunyi ketika semua orang mendengar kata-katanya. Ada beberapa wajah kusam di wajah semua orang. Dengan mengatakannya seperti ini, bukan itu berarti Xiaoyan bisa lebih baik daripada Grandmaster Huan. Tidak ada yang tahu harus berkata apa begitu pikiran konyol ini melintas di hati mereka. Karena lelaki tua ini adalah penatua eksternal lainnya dari Menara Pil. Penglihatannya jauh lebih besar dari semua penglihatan mereka. Makanya tidak ada dari mereka yang berani membuka mulut dan menanggapinya. Namun mereka masih bergumam dalam hati mereka, jelas mereka tidak terlalu mempercayainya. Waktu mengalir dengan cepat selama penggabungan ini. Penggabungan kekuatan obat Xiaoyan dan Grandmaster Huan secara bertahap mencapai akhir. Di bawah jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya, energi alami di panggung tinggi secara bertahap menjadi liar dan kejam. Dalam menghadapi kekerasan ini, aroma obat yang sangat pekat diam-diam menyebar, menyebabkan perhatian siapapun yang mengendusnya menjadi fokus. Tang Zhen dan semua orang menjadi lebih sadar saat mereka merasakan perubahan di panggung tinggi. Apakah penggabungan kedua orang ini akan selesai? Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan banyak mata cemas yang fokus padanya. Dia tidak berani menenangkan pikirannya sendiri. Setelah penggabungan yang lama ini, wajah ini memiliki seutas benang putih pucat yang samar. Namun ini tidak terlalu serius. Di sisi lain, kondisi Grandmaster Huan jauh lebih buruk. Wajahnya menjadi putih seluruhnya. Namun dia masih terus mengatupkan giginya dengan erat tanpa menyerah. Saat kepadatan aroma obat di panggung tinggi meningkat, Xiaoyan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Mulut mereka mengeluarkan teriakan saat segel tangan mereka dengan cepat berubah. Setelah perubahan segel tangan mereka, kekuatan spiritual dalam kuali obat juga berubah. Tekanan melonjak dan benar-benar menggabungkan semua cairan obat menjadi satu. Cahaya hijau dan merah tiba-tiba melonjak di dalam kuali obat saat mereka bergabung. Mereka seperti pilar cahaya karena tingginya mencapai 100 meter. Kedua gelombang wewangian obat telah mencapai batas kepadatannya saat cahaya kuat melonjak. Pada saat ini, semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi gembira. Hati tegang Tang Huo'er akhirnya rileks saat dia berdiri di depan alun-alun, senyum memikat juga muncul di wajahnya yang cantik. Tang Zhen tiba-tiba berdiri di atas panggung batu saat ini. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan.
Namun dia bukanlah orang yang sembrono. Dia tahu bahwa penyempurnaan pil masih belum selesai sepenuhnya. Dia menangkupkan tangannya ke Xiaoyan dan Grand Master Huan. Dia berkata, bahan obat telah digabungkan seluruhnya. Selanjutnya akan menjadi formasi pil tertinggi. Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Grand Master Huan. Dia tanpa sadar terkejut saat melihat ekspresi pihak lain. Dia bertanya dengan agak ragu-ragu. Grand Master Huan, bisakah kau melanjutkan? Huan Feng menguatkan perhatiannya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan tertawa. Tenang, meskipun dia berbicara dengan cara ini, ekspresinya tidak terlalu meyakinkan. Namun demikian, karena Grand Master Huan mengatakan ini, Xiaoyan secara alami tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Jika dia tidak memiliki Glazed Lotus Heart Flame untuk melindungi tubuhnya, kemungkinan dia akan berakhir dalam keadaan yang sama seperti Huan Feng. Tang Zhen juga merasakan bahwa kondisi Huan Feng tidak tepat. Namun pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan berkata, silahkan lanjutkan. Jika kekuatan obat yang digabungkan dibiarkan terlalu lama, itu akan mempengaruhi kemungkinan keberhasilan memurnikan pil. Xiaoyan dan Grand Master Huan mengangguk. Mereka menghirup udara dalam-dalam dan segel tangan mereka berubah-ubah. Orang bisa melihat cahaya hijau merah di dalam kuali obat tiba-tiba membumbung dengan tinggi. Segera itu berubah menjadi dua cahaya pelangi yang muncul di depan mata semua orang. Kedua cahaya ini bertabrakan dengan keras di tengah kuali obat. Dua tetesan cairan yang telah terbentuk dari kekuatan obat dari hampir 100 jenis bahan obat mengeluarkan suara yang dalam saat mereka bertabrakan. Segera riak energi melingkar dan luar biasa kuat meletus dari mereka. Riak itu bertahan dengan dinding kuali obat mengeluarkan suara bang-bang yang jelas. Karena kekuatan spiritual dihancurkan dengan cairan obat, Xiaoyan mengulurkan erangan selama tabrakan ini tubuhnya juga sedikit bergetar. Xiaoyan mampu menahan kejutan energi ini. Namun Grand Master Huan yang saat ini berada di atas kemampuannya muncul seperti sedotan terakhir yang menyebabkan unta runtuh. Wajahnya segera menjadi pucat pasi saat seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Seluruh tempat segera menjadi sunyi ketika semua orang melihat ke arah Grand Master Huan yang tiba-tiba meludahkan darah dan pingsan. Senyum yang baru saja muncul di wajah Tang Zhen dan Tang Houer perlahan menegang. Semua orang tahu konsekuensi macam apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada alkemis saat ini. Apakah masih akan gagal? Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya tampak menjadi jauh lebih tua dalam sekejap. Di luar alun-alun, wajah Tang Houer juga menjadi putih salju. Samar-samar kesedihan terwujud di matanya yang cantik. Apakah ini berarti takdir telah menemukan akhir hidupnya? Xiaoyan tercengang saat dia menatap Grand Master Huan. Dia dengan cepat pulih sesaat kemudian. Tatapannya tiba-tiba beralih ke kuali obat. Jika penyempurnaan pil ini akhirnya gagal, dia bisa melupakan tentang Skyfire 3 perubahan misterius. Akankah semua usahanya benar-benar sia-sia pada saat-saat terakhir ini? Keengganan dan ekspresi kejam segera melonjak ke matanya ketika dia memikirkan hal ini. Pada saat ini seluruh alun-alun menjadi sunyi. Mata semua orang yang membawa penyesalan yang tak tertandingi saat mereka memandang Grand Master Huan yang pingsan di tanah. Setelah bertahan selama 10 hari, tidak ada yang menyangka bahwa itu akan berakhir dengan kegagalan di saat-saat terakhir. Dua sinar merah hijau berinteraksi satu sama lain di dalam kuali obat. Aroma obat yang kaya tersebar di seluruh alun-alun. Namun hal yang tidak lagi membuat orang merasa rileks seperti sebelumnya. Sebaliknya semua orang merasa hati mereka menjadi sangat berat. Mata Tang Zhen kusam saat dia melihat kuali obat. Ekspresinya yang kalah tak tertahankan untuk dilihat. Orang seperti raksasa mengungkapkan emosi seperti itu benar-benar memilukan. Di tepi alun-alun, wajah cantik Tang Houer juga memutih. Sesaat kemudian dia tersenyum sedih. Tubuh indahnya sedikit terhuyung. Beberapa murid dari Burning Flame Valley di belakangnya buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya.
Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Suasana khusyuk itu menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Tidak ada yang berani membuka mulut untuk berbicara saat ini. Suasana hening dan bertekanan berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar, memecahkan keheningan yang menekan dari alun-alun seperti yang tadi. Kepala Lembah Tang, bolehkah aku melanjutkan penyempurnaan? Meskipun Tang Zen dalam keadaan putus asa, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia melihat wajah serius Xiaoyan sebelum sedikit melebarkan mulutnya. Beberapa harapan tiba-tiba melonjak dari keputusasaan di hatinya. Apakah kau dapat memperbaiki pil bodhisattva api ini sendirian? Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar menganggapnya terlalu tinggi. Bahkan dengan alirannya saat ini, kemungkinan besar ada kemungkinan sukses yang sangat rendah ketika memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Namun demikian itu setidaknya lebih baik daripada hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika kita lanjutkan penyempurnaan, mungkin masih ada peluang. Namun jika kita menyerah sekarang, kita akan benar-benar terjadi. Pada saat ini mata Xiaoyan menatap Tang Zen. Matanya memiliki kekuatan seorang anak muda. Pengalamannya selama bertahun-tahun ini telah menciptakan karakter tangguh dari Xiaoyan. Dia jarang menyebutkan kata-kata menyerah. Jika dia menyerah di tengah 20 tahun lebih pelatihan ini, kemungkinan dia tidak akan bisa melarikan diri dari sampah klan Xio apalagi mencapai tahap dia saat ini. Hati Tang Zen sedikit terguncang saat dia merasakan mata ganas dan panas dari Xiaoyan. Tatapannya beralih ke cahaya hijau giok yang dipancarkan dari kuali obat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Teman muda Yan Xio, karena kau mengatakannya seperti ini, silahkan lanjutkan. Tidak ada yang akan menyalahkanmu meskipun akhirnya gagal. Senyuman muncul di wajah Xiaoyan ketika dia mendengar jawaban dari Tang Zen. Setelah itu dia sedikit mengangguk. Kepala Lembah Tang, tolong bantu lindungi aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Aku akan mencoba yang terbaik. Nasib akan menentukan apakah aku akhirnya berhasil. Ucap Xiaoyan berbicara dengan cara yang serius. Dia segera menutup matanya perlahan. Dan segel yang dituntut oleh tangannya dengan cepat berubah. Sebuah kekuatan spiritual di antara alisnya menyapu tanpa ditahan segera itu seperti gelombang tak berujung saat melompat ke dalam kuali obat berwarna merah menyala. Tang Zen menegakkan tubuhnya sedikit saat melihat Xiaoyan mulai bereaksi. Ekspresi kalah di wajahnya dengan cepat ditarik. Tubuhnya berangsur-angsur naik ke langit sementara matanya yang tegas menyapu sekelilingnya. Akhirnya dia memerintahkan dengan suara yang dalam. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan masuk kemanapun dalam jarak 100 kaki dari panggung batu ini. Hati para murid dari Burning Flame Valley dingin menggigil ketika mereka merasakan ketegasan dalam kata-kata Tang Zen. Segera mereka menangkupkan tangan dan mengakui perasaan. Setelah itu, mereka secara bertahap mundur tanpa meninggalkan suara sedikit pun. Semua Grandmaster Alkemis di platform tercengang saat melihat adegan ini. Mulut mereka tanpa sadar terbuka setelah memahami sesuatu. Mungkin itu karena dua cairan kental yang bersentuhan. Tetapi kekuatan obat di dalamnya tampak sangat liar dan ganas. Sangat sulit bagi fusi untuk dilanjutkan. Selain itu, kekuatan obat yang luar biasa dan ganas memancarkan rasa jijik yang berusaha untuk mendorong pihak lain. Xiaoyan terdiam sesaat sebelum dia menemukan bahwa kekuatan obat dalam dua tetes cairan dapat tidak menunjukkan keterbelakangan. Sebaliknya mereka menjadi lebih intens. Kesenjangan di antara mereka juga perlahan tumbuh. Lupakan fusi, bahkan membuat mereka melakukan kontak akan menjadi tugas yang sangat sulit. Masalah yang merepotkan ini adalah sesuatu yang ditemukan Xiaoyan untuk pertama kalinya. Itu tidak merepotkan bahkan ketika dia sedang memperbaiki pil saat itu di Akademi Dalam. Tentu saja itu karena Xiaoyan telah memasuki kondisi misterius saat itu. Saat ini dia tidak memiliki keberuntungan seperti itu lagi. Jadi dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Melanjutkan dengan cara ini juga bukanlah solusi.
Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam saat dia merasakan perlawanan intens ditransmisikan dari kekuatan spiritualnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.